itu jangan sampai melakukan ritual pesugihan. Soalnya pasti itu membawa resiko besar, resiko seperti tumbal dan lain-lain lah. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Ya Lor, kali ini kita berada di Desa Tanjung Harjo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro ya Lor. Di Desa Tanjung Harjo sini tak luput dari kisah ataupun cerita tentang petilasan Raden Ayu Retno Dumilah. Kita akan menceritakan sedikit ya Lur, dan kita akan menceritakan garis besarnya saja tentang cerita Raden Ayu Retno Dumilah. Beliau adalah seorang senopati pertama wanita di era kerajaan Mataram Islam, yang kala itu rajanya yaitu Danang Sutawijaya. Danang Sutawijaya berambisi untuk menginvasi atau ingin menaklukkan seluruh kerajaan di tanah Jawa, khususnya di Kabupaten Bojonegoro ini, yang kala itu berdiri kerajaan yaitu Rajakwesi. Dan kerajaan Rajakwesi ini masih menganut ajaran agama Hindu dan Buddha. Beliau Raden Ayu Retno Dumilah akhirnya bisa menaklukkan yaitu kerajaan Rajakwesi. Dan tentunya beliau adalah seorang senopati wanita yang memiliki abdi dalam ataupun pengawal, juga seorang wanita. Dan kita kali ini akan mengeksplor salah satu tempat yang diyakini warga sekitar sini adalah tempat yang bernama Nyai Kaseh. Nyai Kaseh ini yang beberapa warga sekitar sini juga meyakini adalah tempat ritual pencari pesugihan. Tetapi kita, khususnya tim Sang Pejalan Sunyi, akan mencari celah lain, yaitu tentang cerita beliau Nyai Kaseh. Untuk itu, kita akan melihat dulu lokasi dan kondisi tempat Nyai Kaseh ini. Geografi Nyai Kaseh ini berada bersebelahan sungai yang berada di Desa Tanjung Harjo sini. Dan geografinya juga masih ditumbuhi semak belugar dan banyak sekali tumbuhan yaitu pohon bambu. Tidak lama-lama ya Lor, kita akan menuju ke lokasi tempat Nyai Kaseh itu. Monggo Lor, ikuti kami. Perjalanan panjang sejarah di tanah Jawa membuat saya berpikir keras untuk mencerna dari suatu cerita atau peristiwa di masa lampau. Entah dari tindakan siapa, kisah atau cerita histori, tokoh yang begitu penting di zamannya hilang begitu saja. Dan tempat-tempat seperti itu banyak kita jumpai yang hanya dijadikan tempat ritual pesugihan. Nyai Kaseh diperkirakan hidup di zaman Mataram Islam. Di kala itu, Mataram berambisi ingin menaklukkan kerajaan yang tidak tunduk terhadap Mataram. Kala itu, Mataram yang dipimpin oleh Danang Sutawijaya mempercayakan sang senopatinya yaitu Raden Ayu Retno Dumilah. Raden Ayu Retno Dumilah mendapatkan tugas dan menginvasi kerajaan-kerajaan
yang masih bercorak Hindu-Buddha. Salah satunya yaitu di Kabupaten Bojonegoro yang kala itu masih di bawah naungan Rajegwesi. Sebelum berangkat perang, sang senopati Raden Ayu Retno Tumilah tentulah didampingi orang-orang kepercayaannya atau yang disebut abdi kinasih. Setelah Rajegwesi bisa ditaklukkan, maka tugas Raden Ayu Retno Tumilah mengenalkan ajaran baru, yaitu agama Islam. Bertahun-tahun Raden Ayu Retno Tumilah menetap di desa yang sekarang bernama Desa Tanjung Harjo. Akhirnya mendapat berita untuk kembali lagi ke Mataram. Sebelum Raden Ayu Retno Tumilah kembali ke Mataram, Raden Ayu Retno Tumilah memberi kebebasan bagi abdi kinasihnya untuk memilih kembali ke Mataram atau menetap di desa Tanding Oro. Abdi kinasih Raden Ayu Retno Tumilah banyak yang memilih ikut kembali ke Mataram. Hanya sebagian kecil menetap di desa Tanding Oro. Desa Tanding Oro yang sekarang menjadi Pedukuhan dan sekarang menjadi Desa Tanjung Harjo. Itulah segelas cerita tentang asal-usul nama Nyai Kaseh. Di tempat inilah, Lord, saksi bisu untuk pelaku orang-orang pencari pesugihan. Seperti biasa, Lord, kita akan mencari informasi juga dari narasumber kita, yaitu dari warga sekitaran Desa Tanjung Harjo sini. Yuk. Ya, Lord, kita akan bertanya-tanya sedikit tentang tempat ini bersama Bapak Cikno. Monggo. Mbok menawi jenengan saged nyeritake sejarah ataupun cerita apapun di sini tentang mitos-mitosnya, tentang kepercayaan masyarakat Desa Tanjung Harjo di sekitaran sini tentunya. Kalau saya yang tahu itu mitosnya yang di lokasi ini yang sering muncul itu Bunda Nyai Adipati. Jadi orang-orang itu banyak yang datang ke sini di lokasi yang ada tempatnya dupa di bawah pohon kembar itu tempat untuk ritual orang-orang yang dari daerah keluarnya Tanjung Harjo. Tapi yang jelas kalau di sini itu selain orang dusun karang itu bisa mengambil pesugihan yang ada di sini. Kalau menurut panjenengan yang dinamakan pesugihan itu cara ritualnya gimana? Apa harus memakai dupa atau bunga atau apa saja? Kalau yang dinamakan ritual itu, kalau yang dinamakan ritual itu kan istilahnya melakukan suatu apa yang
ada atau apa yang diminta yang sering orang-orang zaman dahulu melakukan semedi di lokasi contohnya seperti ini Mbah Nyai Ayu Kasih. Contohnya membawa kembang, istilah kembang telon sama gedang ayu, jambe ayu, pokoknya serba ayu semua yang dibawa. Itu persyaratannya yang di lokasi ini. Terus gini, dari zaman ke zaman, kalau tidak kan, apakah ada kesan atau pesan buat panjenengan, buat mereka-mereka yang selalu melakukan ritual pesugihan ini? Apakah jenengan punya ide ataupun pendapat memberikan suatu saran ataupun kesan terhadap mereka-mereka? Kalau menurut saya ya, orang yang melakukan pesugihan itu kalau memang tidak ada jalan lain, istilahnya jalan buntu semua, itu mungkin juga bisa dilakukan oleh semua orang mungkin. Cuma kalau pesan saya itu kalau bisa itu jangan sampai melakukan ritual pesugihan. Soalnya pasti itu membawa resiko besar, resiko seperti tumbal dan lain-lain lah. Kasihan sama tumbalnya yang ada di lokasi setempat. Berarti kasihan terhadap keluarganya, tentunya Iya. itu. Ya Lor, itu tadi bincang-bincang kami terhadap beliau, yaitu Bapak Cikno. Beliau adalah warga sekitar Desa Tanjung Harjo sini yang tahu sekali seluk-beluk di area ataupun lokasi Nyai Kasih ini. Dan kita akan menjelaskan yang lainnya loh. Seperti biasa, dulu-dulu saya ajak untuk jangan men-skip video kami, agar dulu biar tahu, biar bisa berimajinasi tentang sejarah-sejarah cerita di masa lampau. Ya Lor, setelah suksesnya atau keberhasilan sang senopati perempuan yaitu Retno Ayu Dumilah, dan beliau mendapatkan tugas lagi, yaitu mengislamisasikan di area sekitaran daerah sini yang dulu masih bernama Rajagosi. Dan beberapa tahun kemudian, setelah masyarakat sekitar sini sudah memeluk agama Islam, dan beliau, sang senopati Retno Ayu Dumilah, akhirnya mendapatkan tugas kembali, yaitu dipanggil kembali ke Mataram, yang kala itu dipimpin oleh Danang Sutawijoyo. Tentunya pengawal-pengawal beliau, yaitu abdi-abdi kinasih, tidak semua ikut kembali ke Mataram. Ada juga yang masih berdomisili di area sekitaran sini yang dulunya bernama Desa Oro-Oro dan sekarang menjadi Desa Tanjung Harjo. Dan dari hari ke hari, dari zaman ke zaman, nama abdi kinasih berubah menjadi Nyai Kasih. Itu ya Lor, sekedar cerita ataupun perbandingan tentang seluk-beluk atau kisah Nyai Kasih yang sekarang dijadikan tempat ritual pesugihan. Tetapi saya pribadi, Nyai Kasih ini berasal dari bahasa atau pitutur orang-orang dahulu. Dari zaman ke zaman berubah, dari nama abdi kinasih menjadi Nyai Kasih. Ya Lor, kita sudahi eksplor kami di Desa Tanjung Harjo sini. Dan sebelum kami pamit ataupun undur diri, mungkin jika ada cerita di narasi kami atau ucapan kami yang kurang berkenan atau kurang pas bagi penonton Sang Pejalan Sunyi, kami memohon maaf seribu maaf. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam budaya.